This belt don't mean nothing, man. Just be a good person. That's it. Banyak orang menonton UFC hanya untuk melihat KO yang brutal atau kuncian yang mematikan. Tapi bagi kita yang mengikuti perjalanan para petarung ini, oktagon adalah tempat di mana kebenaran paling jujur terungkap. Di balik tubuh yang berotot dan tatapan mata yang mengintimidasi, ada manusia yang membawa beban harapan keluarga, duka kehilangan, hingga trauma masa lalu. Hari ini, kita tidak bicara soal statistik kemenangan. Kita bicara soal momen-momen di mana perisai baja para petarung ini runtuh, dan mereka memperlihatkan sisi paling rapuh sekaligus paling kuat dari diri mereka. Inilah 5 momen paling emosional dalam sejarah UFC, yang tidak hanya mengubah karir mereka, tapi juga mengubah cara kita memandang olahraga ini. Nomor 5, Daniel Cormier versus Jon Jones 2, runtuhnya sang legenda. Kita mulai dari rivalitas paling pahit dalam sejarah MMA. Daniel Cormier adalah simbol sportivitas, seorang pria yang dikenal sebagai sosok ayah dan teladan. Sementara Jon Jones adalah talenta alami yang penuh kontroversi. DC telah memberikan segalanya, latihan yang menyiksa, waktu bersama keluarga yang terbuang, hanya untuk satu tujuan, membuktikan bahwa kerja keras bisa mengalahkan bakat yang disia-siakan. Namun, saat tendangan melingkar Jones mendarat di kepalanya, dunia DC runtuh. Kita melihat pemandangan yang menyayat hati. Seorang juara dunia berdiri terhuyung-huyung, kehilangan kesadaran sesaat, dunia melihat pemandangan yang memilukan. DC, seorang pria tangguh, menangis terseduh-seduh di depan jutaan pasang mata. Jika kamu kalah di kedua pertarungan, maka ini bukan lagi rivalitas, ucap DC dengan suara bergetar. I know this was an incredible moment for you. It was very emotional. What can you say at all about this and the rivalry between you and Jon? I don't know, man. I guess if you win both fights, there is no rivalry, so I don't know. Thank you for everything, Daniel. Daniel Cormier, ladies and gentlemen. Momen ini emosional karena kita melihat seorang pemenang sejati harus menerima kenyataan pahit bahwa ada tembok yang tidak bisa ia lalui. Namun, justru dari kehancuran ini, DC mendapatkan rasa hormat luar biasa dari fans. Ia membuktikan bahwa menangis bukan tanda kelemahan, melainkan tanda betapa besar ia mencintai impiannya. Setelah kekalahan kedua dari Jones di UFC 214, kekalahan itu mengubah karirnya. Ia menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa mengalahkan setan dalam hidupnya. Namun, dari air mata itulah DC bangkit, naik ke kelas berat, dan menjadi juara di 2 kelas berbeda. Momen hancur itu ternyata adalah bahan bakar untuk kejayaannya yang lebih besar. Nomor 4, Michael Bisping dan kemenangan dari kegelapan. Bayangkan, kalian berjuang selama 10 tahun, sering dianggap sebagai pelengkap saja, dan kehilangan penglihatan di satu matanya. Itulah Michael Bisping. Dialah orang yang dianggap sebagai gerbang bagi petarung lain untuk menuju sabuk juara. Dia sudah sering kalah di pertarungan besar. Dia bertarung dengan satu mata yang buta permanen akibat cedera di masa lalu. Tak ada yang menyangka dia akan menjadi juara. Saat ia masuk sebagai pengganti mendadak melawan Luke Rockhold di UFC 199, Bisping dianggap hanya datang untuk mengambil cek gaji. Tapi malam itu, takdir berkata lain. Satu hook kiri mendarat dan raja jatuh. Saat Bisping melompat ke atas pagar oktagon dan berteriak, itu bukan sekedar teriakan kemenangan. Itu adalah balasan untuk semua orang yang menghinanya selama 1 dekade. Dia menangis sambil memeluk anaknya di atas kanvas. Momen ini mengubah karirnya dari seorang antagonis menjadi pahlawan nasional Inggris pertama yang memegang sabuk UFC. Ini adalah pengingat bagi kita semua. Tidak peduli seberapa banyak orang meragukanmu, hanya butuh satu momen untuk membungkam mereka selamanya. Sabuk itu adalah bukti dari ketekunan,
dan mimpinya yang tak pernah mati. Nomor 3, Rose Namajunas versus Joanna Jędrzejczyk. Kemenangan atas rasa takut. Sebelum bertarung, Rose Namajunas dihujani intimidasi mental yang luar biasa oleh Joanna. Namun Rose tetap tenang. Ia terus membisikkan kata Lord's Prayer. Rose Namajunas, yang dikenal dengan julukan Thug Rose, masuk ke oktagon melawan Joanna Jędrzejczyk yang saat itu tampak tak terkalahkan. Sepanjang minggu, Joanna melakukan trash talk yang sangat personal, bahkan menyinggung masalah kesehatan mental keluarga Rose. Rose tidak membalas. Dia hanya menutup mata, berkomat-kamit dalam doa, dan tetap tenang di tengah badai kebencian. Well, Rose... Another knockdown! Rose Namajunas trying to close the show! Ketika tangannya diangkat sebagai pemenang setelah KO ronde pertama, Rose tidak berteriak sombong. Dia menangis. Sambil memegang sabuknya, dia memberikan pesan yang membuat seluruh arena terdiam. Saya hanya ingin menggunakan bakat ini untuk membuat dunia lebih baik. Mari kita menjadi orang baik satu sama lain. This belt don't mean nothing, man. Just be a good person. That's it. Momen ini sangat intens karena kontras antara brutalnya pertarungan dan lembutnya hati Rose. Dia mengubah wajah UFC hari itu, bahwa kamu tidak perlu menjadi monster untuk menjadi seorang juara. Nomor 2, Francis Ngannou menjadi juara dari tambang pasir ke puncak dunia. Francis Ngannou tidak menangis karena lemah. Ia menangis karena ia ingat dari mana ia berasal. Sebelum menjadi juara dunia kelas berat, Ngannou adalah seorang anak kecil yang bekerja di tambang pasir di Kamerun dengan upah yang nyaris tidak cukup untuk makan. Dia pernah dipenjara sebagai imigran, tidur di jalanan Paris, dan hampir menyerah pada hidup. Saat ia berhasil menjatuhkan Stipe Miocic dan sabuk emas itu melingkar di pinggangnya, Ngannou terduduk dan tertunduk. Di balik wajahnya yang garang, ada memori tentang kemiskinan yang amat sangat. Kemenangan ini bukan hanya soal olahraga. Ini adalah kemenangan melawan takdir. Karirnya berubah dari seorang pengungsi tanpa masa depan menjadi simbol harapan bagi jutaan anak di Afrika. Momen emosional ini mengajarkan kita bahwa seberapa dalam pun kamu jatuh, kamu selalu punya kekuatan untuk mendaki ke puncak tertinggi dunia. Nomor 1, Khabib Nurmagomedov dan janji di atas segalanya. Inilah momen yang paling banyak ditonton, namun tetap yang paling menyakitkan untuk disaksikan kembali. UFC 254 di Abu Dhabi. Khabib Nurmagomedov baru saja kehilangan ayahnya, mentornya, dan separuh jiwanya, Abdulmanaf Nurmagomedov, karena COVID-19. Banyak yang mengira Khabib akan membatalkan pertarungan, tapi ia tetap datang. Setelah mengunci Justin Gaethje, Khabib langsung melepaskan emosinya. Dia bersujud di tengah kanvas dan menangis terseduh-seduh, menutupi wajahnya dengan tangannya. Hening seketika menyelimuti arena tanpa penonton itu. Hanya suara tangisan sang elak yang terdengar. Saat ia berdiri dan meletakkan sarung tinjunya di tengah oktagon, dunia MMA terguncang. Ibu saya tidak ingin saya bertarung tanpa ayah saya, ucapnya. Khabib memilih meninggalkan kemewahan dan status petarung nomor 1 dunia demi sebuah janji kepada ibunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. God gave me everything. Thank you for these guys with me, and with my father more than 20 years. Thank you. Today, I want to say, it was my last fight, and no way I'm gonna come here without my father. It was first time when, after what happened with my father, when UFC called me about Justin, I talked with my father, my mother, 3 days. She don't wanna I go fight without father, but I promise her it's gonna be my last fight. And if I give my word, I have to follow this. It was my last fight here. Ini adalah momen emosional tertinggi karena kita melihat seorang petarung yang berada di puncak kekuatan fisiknya justru memilih tunduk pada kekuatan cintanya kepada orang tua. Karirnya berakhir dengan kesempurnaan, 29 menang dan 0 kekalahan.
Namun warisan sesungguhnya adalah integritasnya sebagai seorang anak. Petarung-petarung ini mengajarkan kita bahwa luka di tubuh bisa sembuh, tapi momen yang menyentuh hati akan abadi selamanya. Dari kelima momen tadi, mana yang paling membuat mata kalian berkaca-kaca? Apakah kesetiaan Khabib atau perjuangan mustahil Michael Bisping? Tulis pendapat kalian di kolom komentar karena saya ingin tahu apa yang kalian rasakan. Jangan lupa like video ini jika kalian merasa terinspirasi dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita mendalam lainnya dari dunia olahraga. Saya pamit, tetaplah tangguh dan sampai jumpa di video berikutnya.